kapal melintas di atas jembatan. Ini mungkin jadi pemandangan yang sangat langka yang hanya ada di beberapa tempat. Hal tersebut bisa terjadi berkat adanya jembatan air yang berukuran besar. Jembatan air mungkin bukan sesuatu yang aneh. Di pedesaan, jembatan air merupakan sarana irigasi. Namun layaknya jembatan untuk kendaraan darat, di beberapa negara, jembatan air justru dibangun untuk lalu lintas kapal. Ada beberapa jembatan air yang sangat menakjubkan. Apa saja itu? Tonton video ini sampai habis ya. Veluwemeer, Belanda. Negara Belanda memang terkenal banget sebagai negara seribu kanal, dan kanal-kanal di Belanda dimanfaatkan sebagai sarana transportasi air, yaitu untuk lalu lintas kapal dan perahu. Dan banyak dari kanal tersebut yang saling bersimpangan dengan jalan raya. Agar tak saling mengganggu antara lalu lintas darat dan air, dibangunlah jembatan air. Salah satu jembatan air paling mengagumkan di Belanda adalah Veluwemeer Aqueduct. Jembatan ini terdapat di kota Harderwijk yang menjadi penghubung kanal menuju Danau Veluwemeer. Jembatan air ini memiliki panjang 25 meter dan lebar 19 meter, dengan kedalaman airnya 3 meter, yang memungkinkan kapal berukuran kecil melintas di atas jembatan ini. Tepat di bawah jembatannya terdapat jalan raya 2 jalur, yang setiap harinya dilalui oleh 28.000 kendaraan. Sangat menarik ketika berkendara di jalan raya ini, lalu melihat kapal melintas di atas jembatan. Pemandangan yang sangat langka. Desain jembatan ini juga sangat unik. Jika dilihat dari atas, kita akan melihat seperti dua perahu yang berdekatan. Di pinggir jembatan ini juga disediakan trotoar untuk pejalan kaki. Memang jembatan yang sangat apik. Di Belanda memang cukup banyak jembatan air yang saling bersimpangan dengan jalan raya. Seperti di wilayah Finland ini, jembatan airnya sangat besar. Tepat di bawah jembatan tersebut terdapat jalan raya. Uniknya lagi, tak jauh dari jembatan air tersebut, terdapat juga jembatan rel kereta yang posisinya justru di atas kanal. Di kanal lain di Belanda juga ada jembatan air yang mengagumkan. Di tempat yang berdekatan ada jembatan jalan raya yang bisa diangkat. Lalu setelahnya ada jembatan air yang di bawahnya ada jalan raya 2 jalur. Sangat unik dan sangat menarik. Magdeburg, Jerman. Jembatan air Magdeburg merupakan jembatan air terbesar dan juga biaya pembuatannya yang termahal di dunia. Jembatan air ini berlokasi sekitar 160 km dari kota Berlin. Banyak yang menyebut jembatan air ini adalah salah satu keajaiban konstruksi Jerman. Karena jembatan ini dibangun justru di atas sungai, dan ini merupakan jembatan air yang diperuntukkan untuk lalu lintas kapal. Jembatan ini dibangun dari tahun 1997 sampai 2003. Struktur bangunannya non-kokoh terdiri dari 24.000 ton besi baja serta beton bervolume 69.000 meter kubik. Jembatan air ini memiliki panjang 918 meter, lebarnya 34 meter, dan kedalaman airnya 4,25 meter. Karena keunikan dan kemegahannya, jembatan ini justru jadi salah satu objek wisata di Jerman. Di kedua sisi jembatan ada jalur pesepeda dan pejalan kaki, yang memungkinkan wisatawan berfotoria di jembatan ini. Pont du Gard, Belgia. Berikut ini jembatan air menakjubkan yang ada di Belgia. Jembatan air Pont du Gard berlokasi di kota Houten, Johannes. Jembatan air ini dibangun di atas jalan raya dan juga taman kota. Seperti flyover, tapi ini adalah jembatan air. Ini merupakan salah satu jembatan air yang sangat indah dengan konstruksi yang sangat kompleks dan mengagumkan. Jembatan untuk lalu lintas kapal ini dibangun antara tahun 1998 hingga 2002. Jembatan air ini memiliki panjang 498 meter, lebar 46 meter, dan kedalaman airnya 7,1 meter. Pont Canal du Gard merupakan jembatan air yang mampu menampung air seberat 80.000 ton.
Jembatan air ini merupakan jembatan terberat di dunia yang pernah dibangun melalui teknik incremental launching method. Keindahan dan keunikan jembatan ini juga telah menarik banyak wisatawan untuk melihatnya secara langsung di Belgia. Krabersgat Viaduct, Belanda. Ini merupakan jembatan air yang dibangun untuk menghubungkan dua danau berdekatan yang berbeda ketinggian. Ini merupakan viaduk pertama di dunia. Karena jembatan air ini menghubungkan dua danau yang berbeda ketinggian, makanya jembatan air ini memiliki kunci. Artinya saluran air di jembatan ini bisa dibuka tutup. Hal tersebut agar kapal bisa menyeberangi jembatan dan berpindah dari danau rendah ke danau tinggi ataupun sebaliknya. Tepat di bawah jembatan air ini terdapat juga jalan raya. Jembatan air Krabersgat terdapat di Enkhuizen, Belanda. Edstone Aqueduct, Inggris. Edstone Aqueduct adalah sebuah jembatan air di Inggris, tepatnya di Birmingham. Jembatan air ini dibangun di atas sebuah jalan kecil dan juga jalur kereta. Jembatan air ini memiliki panjang 475 kaki atau setara dengan 145 meter. Jembatan yang memiliki desain klasik ini sudah dibangun sejak abad ke-18. Jembatan air ini dibangun untuk lalu lintas kapal kecil dan perahu bot. Ponsestlake Aqueduct, Wales. Sepintas bentuknya hampir sama dengan Edstone Aqueduct, akan tetapi jembatan air ini terletak di Wales. Jembatan ini merupakan navigasi saluran air yang menghubungkan Kanal Llangolen dan atas lembah Sungai Dee. Jembatan ini dibangun dalam rentang tahun 1795 sampai 1805. Awalnya jembatan ini digunakan untuk mengantar batu bara selama revolusi industri. Jembatan ini juga mempunyai prestasi terbesar di dunia dalam hal arsitektur pada masanya. Panjang jembatan ini adalah 304 meter dengan lebar 3,4 meter serta kedalaman airnya 1,6 meter. Itulah beberapa jembatan yang mengagumkan di dunia. Terima kasih telah menonton. Share video ini jika bermanfaat. Bye. Netizen baik akun traktir GoFood pakai promo GoPay. Ketika sedang menikmati perjalanan dengan mobil, lalu melihat sebuah kapal melintas di atas jembatan. Ini mungkin jadi pemandangan yang sangat langka. Ketika sedang menikmati perjalanan dengan mobil, lalu melihat sebuah kapal melintas di atas jembatan. Ini mungkin jadi pemandangan yang sangat langka yang hanya ada di beberapa tempat. Hal tersebut bisa terjadi berkat adanya jembatan air yang berukuran besar. Jembatan air mungkin bukan sesuatu yang aneh. Di pedesaan, jembatan air merupakan sarana irigasi. Namun layaknya jembatan untuk kendaraan darat, di beberapa negara, jembatan air justru dibangun untuk lalu lintas kapal. Ada beberapa jembatan air yang sangat menakjubkan.
Apa saja itu? Tonton video ini sampai habis ya. Veluwemeer Belanda. Negara Belanda memang terkenal banget sebagai negara seribu kanal, dan kanal-kanal di Belanda dimanfaatkan sebagai sarana transportasi air, yaitu untuk lalu lintas kapal dan perahu. Dan banyak dari kanal tersebut yang saling bersimpangan dengan jalan raya. Agar tak saling mengganggu antara lalu lintas darat dan air, dibangunlah jembatan air. Salah satu jembatan air paling mengagumkan di Belanda adalah Veluwemeer Aqueduct. Jembatan ini terdapat di kota Harderwijk yang menjadi penghubung kanal menuju Danau Veluwemeer. Jembatan air ini memiliki panjang 25 meter dan lebar 19 meter, dengan kedalaman airnya 3 meter, yang memungkinkan kapal berukuran kecil melintas di atas jembatan ini. Tepat di bawah jembatannya terdapat jalan raya 2 jalur, yang setiap harinya dilalui oleh 28.000 kendaraan. Sangat menarik ketika berkendara di jalan raya ini, lalu melihat kapal melintas di atas jembatan. Pemandangan yang sangat langka. Desain jembatan ini juga sangat unik. Jika dilihat dari atas, kita akan melihat seperti dua perahu yang berdekatan. Di pinggir jembatan ini juga disediakan trotoar untuk pejalan kaki. Memang jembatan yang sangat apik. Di Belanda memang cukup banyak jembatan air yang saling bersimpangan dengan jalan raya. Seperti di wilayah Friesland ini, jembatan airnya sangat besar. Tepat di bawah jembatan tersebut terdapat jalan raya. Uniknya lagi, tak jauh dari jembatan air tersebut, terdapat juga jembatan rel kereta yang posisinya justru di atas kanal. Di kanal lain di Belanda juga ada jembatan air yang mengagumkan. Di tempat yang berdekatan ada jembatan jalan raya yang bisa diangkat. Lalu setelahnya ada jembatan air yang di bawahnya ada jalan raya 2 jalur. Sangat unik dan sangat menarik. Magdeburg, Jerman. Jembatan air Magdeburg merupakan jembatan air terbesar dan juga biaya pembuatannya yang termahal di dunia. Jembatan air ini berlokasi sekitar 160 km dari kota Berlin. Banyak yang menyebut jembatan air ini adalah salah satu keajaiban konstruksi Jerman. Karena jembatan ini dibangun justru di atas sungai, dan ini merupakan jembatan air yang diperuntukkan untuk lalu lintas kapal. Jembatan ini dibangun dari tahun 1997 sampai 2003. Struktur bangunannya non-kokoh terdiri dari 24.000 ton besi baja serta beton bervolume 69.000 meter kubik. Jembatan air ini memiliki panjang 918 meter, lebarnya 34 meter, dan kedalaman airnya 4,25 meter. Karena keunikan dan kemegahannya, jembatan ini justru jadi salah satu objek wisata di Jerman. Di kedua sisi jembatan ada jalur pesepeda dan pejalan kaki, yang memungkinkan wisatawan berfotoria di jembatan ini. Mobil orkestra mogok ya? Udah jam berapa nih? Oh, Tulus gimana mau nyanyi kalau nggak ada orkestranya? Ini baru piano doang yang datang. Ibu, Bapak, maaf banget gladi resik hari ini terpaksa kami batalkan. Kok bisa? Kami ada kesalahan teknis. Pernah nggak nyiapin sesuatu mati-matian, pas harinya datang, berantakan? Halo? Hai Tulus. Jadi BCA ini mau ngajak kamu kolaborasi. Temanya BCA berterima kasih dengan tulus. Berterima kasih dengan tulus, bersama tulus. Keren banget idenya. Iya kan? Oke, sampai ketemu besok ya. Jadi gini Tulus, ternyata banyak banget nasabah BCA yang sudah bantu kita. Mulai dari kasih pujian, sharing info, sampai tentang BCA Mobile loh. Ya kurang lebih seperti ini Tulus, kumpulan tweet dari orang-orang sama profil orangnya juga yang sudah kita kumpulin. Dari tweet-tweet ini kita pingin banget bikin lagu. Jadi kalau buat orang-orang, ini mungkin hal yang kecil. Tapi buat BCA, ucapan mereka itu
sangat berarti. Bisa sangat menarik ya kalau nulis lirik lagu dari ini. Dan mungkin kita bisa bikin sesuatu yang spesial. Halo? Kalau nada yang kemarin, yang nana diganti dikit jadi nana sedikit aja, gimana? Tulus, ini tuh jam 3 pagi loh. Biola nih, biola. Atau gitar deh, gitarnya diganti piano gimana? Gimana? Teman-teman udah ada kabar? Kayaknya harusnya udah ya. Ntar aku cek lagi deh. Nada yang nana diganti jadi nana. Tulus, Bu Norisa mau ngobrol nih sama kamu. Oke. Aku duluan ya, nggak apa-apa ya? Kamu langsung pulang loh, tidur, Oke. istirahat. Besok kan hari penting. Sip. Bye. Hai Tulus, ketemuan di rehearsal ya. Gimana persiapannya? Sebenarnya semuanya udah oke, tapi saya masih ngerasa ada yang kurang. Tulus, kalau dari hati, apa sih yang kurang? Ketemu besok ya? Mobil orkestra mogok ya? Udah jam berapa nih? Kita nggak ada backup dijemput mobil lain. Aduh, Tulus gimana mau nyanyi kalau nggak ada orkestranya? Ini harusnya udah mau mulai loh. Para tamu udah pada datang lagi. Ibu duduknya di sebelah sini ya. Bapak sebelah sini ya, Bapak ya. Bapak di sebelah. Ibu, Bapak, maaf banget kami ada kesalahan teknis. Jadi untuk gladi resik hari ini terpaksa kami batalkan. Kok bisa? Iya nih Bu, ini nggak terduga banget. Saya barusan dikabarin mobil yang bawa orkestra ternyata bermasalah. Ini Tulus nggak mungkin nyanyi. terdalam berterima kasih. Terima kasih dengan tulus pada semua. Pont du Sart, Belgia. Berikut ini jembatan air menakjubkan yang ada di Belgia. Jembatan air Pont du Sart berlokasi di kota Hudeng, Jognis. Jembatan air ini dibangun di atas jalan raya dan juga taman kota. Seperti flyover, tapi ini adalah jembatan air. Ini merupakan salah satu jembatan air yang sangat indah dengan konstruksi yang sangat kompleks dan mengagumkan. Jembatan untuk lalu lintas kapal ini dibangun antara tahun 1998 hingga 2002. Jembatan air ini memiliki panjang 498 meter, lebar 46 meter, dan kedalaman airnya 7,1 meter. Pont Canal du Sart merupakan jembatan air yang mampu menampung air seberat 80.000 ton. Jembatan air ini merupakan jembatan terberat di dunia yang pernah dibangun melalui teknik incremental launching method. Keindahan dan keunikan jembatan ini juga telah menarik banyak wisatawan untuk melihatnya secara langsung di Belgia.
Kabelsket Navieduk, Belanda. Ini merupakan jembatan air yang dibangun untuk menghubungkan dua danau berdekatan yang berbeda ketinggian. Ini merupakan navieduk pertama di dunia. Karena jembatan air ini menghubungkan dua danau yang berbeda ketinggian, makanya jembatan air ini memiliki kunci. Artinya saluran air di jembatan ini bisa dibuka tutup. Hal tersebut agar kapal bisa menyeberangi jembatan dan berpindah dari danau rendah ke danau tinggi ataupun sebaliknya. Tepat di bawah jembatan air ini terdapat juga jalan raya. Jembatan air Kabelsket terdapat di Enkhuizen, Belanda. Edstone Aqueduct, Inggris. Edstone Aqueduct adalah sebuah jembatan air di Inggris, tepatnya di Birmingham. Jembatan air ini dibangun di atas sebuah jalan kecil dan juga jalur kereta. Jembatan air ini memiliki panjang 475 kaki atau setara dengan 145 meter. Jembatan yang memiliki desain klasik ini sudah dibangun sejak abad ke-18. Jembatan air ini dibangun untuk lalu lintas kapal kecil dan perahu bot. Pontcillak Aqueduct, Wales. Sepintas bentuknya hampir sama dengan Edstone Aqueduct, akan tetapi jembatan air ini terletak di Wales. Jembatan ini merupakan navigasi saluran air yang menghubungkan Kanal Llangolen dan atas lembah Sungai Dee. Jembatan ini dibangun dalam rentang tahun 1795 sampai 1805. Awalnya jembatan ini digunakan untuk mengantar batu bara selama revolusi industri. Jembatan ini juga mempunyai prestasi terbesar di dunia dalam hal arsitektur pada masanya. Panjang jembatan ini adalah 304 meter dengan lebar 3,4 meter serta kedalaman airnya 1,6 meter. Itulah beberapa jembatan yang mengagumkan di dunia. Terima kasih telah menonton. Share video ini jika bermanfaat. Bye. Sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit yang disembunyikan. Majapahit adalah sebuah kerajaan besar, sebuah emperor yang wilayahnya membentang dari ujung utara Pulau Sumatera sampai Papua, bahkan Malaka yang sekarang dikenal dengan nama Malaysia, termasuk wilayah kerajaan Majapahit. Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi, didirikan oleh Raden Wijaya yang lantas setelah dikukuhkan sebagai raja, beliau bergelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Eksistensi Majapahit sangat disegani di seluruh dunia. Di wilayah Asia, hanya Majapahit yang ditakuti oleh Kekaisaran Tiongkok Cina. Di Asia ini, pada abad 13, hanya ada dua kerajaan besar, Tiongkok dan Majapahit. Lambang negara Majapahit adalah Surya. Benderanya berwarna merah dan putih, melambangkan darah putih dari ayah dan darah merah dari ibu. Lambang nasionalisme sejati, lambang kecintaan pada bumi pertiwi, karma bumi, dan pada zamannya, bangsa kita pernah menjadi negara adikuasa, superpower, layaknya Amerika dan Inggris sekarang. Pusat pemerintahan ada di Trowulan, sekarang di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Pelabuhan internasionalnya waktu itu adalah Gresik. Agama resmi negara adalah Hindu, aliran Siwa dan Buddha. Dua agama besar ini dikukuhkan sebagai agama resmi negara, sehingga kemudian muncul istilah agama Siva Buddha.
Nama Majapahit sendiri diambil dari nama pohon kesayangan Deva Siva, Avatara Brahman, yaitu pohon bilva atau vilva. Di Jawa pohon ini terkenal dengan nama pohon maja dan rasanya memang pahit. Maja yang pahit ini adalah pohon suci bagi penganut agama Siva. Dan nama dari pohon suci ini dijadikan nama kebesaran dari sebuah emperor di Jawa. Dalam bahasa Sanskerta, Majapahit juga dikenal dengan nama Vilvatikta atau Wilwatikta. Vilva yang berarti pohon maja, tikta berarti pahit. Sehingga selain Majapahit, baca sama dengan Mojopahit. Orang Jawa juga mengenal kerajaan besar ini dengan nama Wilwatikta atau Wilwotikto. Kebesaran Majapahit mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi Joyo Wisnuwardani pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi, dan mencapai zaman keemasan pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389 Masehi, dengan Mahapati Gajah Madanya yang kesohor di pelosok Nusantara itu. Pada masa itu, kemakmuran benar-benar dirasakan seluruh rakyat Nusantara, benar-benar zaman yang gilang gemilang. Stabilitas Majapahit sempat koyak akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan nama Perang Paregreg tahun 1401 sampai 1406 Masehi. Peperangan ini terjadi karena Kadipaten Blambangan hendak melepaskan diri dari pusat pemerintahan. Blambangan yang diperintah oleh Bre Wirabumi berhasil ditaklukkan oleh seorang kesatria berdarah Blambangan sendiri yang membelot ke Majapahit, yaitu Raden Gajah. Kisah ini terkenal di dalam masyarakat Jawa dalam cerita rakyat pemberontakan Adipati Blambangan, Kebu Marcuet. Kebu berarti bangsawan, Marcuet berarti kecewa. Kebu Marcuet berhasil ditaklukkan oleh Jaka Umbaran. Jaka berarti perjaka, Umbaran berarti pengembara. Dan Jaka Umbaran setelah berhasil menaklukkan Adipati Kebu Marcuet, dikukuhkan sebagai Adipati Blambangan dengan nama Minak Jingga. Minak berarti bangsawan, Jingga berarti penuh keinginan. Adipati Kebu Marcuet inilah Bre Wirabumi, dan Minak Jingga tak lain adalah Raden Gajah, keponakan Bre Wirabumi sendiri. Namun sepeninggal Prabu Wikramawardhana, ketika tahta Majapahit dilimpahkan kepada Ratu Suhita, malahan Raden Gajah yang kini hendak melepaskan diri dari pusat pemerintahan karena merasa diingkari janjinya, dan tampillah Raden Shopee COD, Shopee COD, Bayar langsung di tempat. Shopee COD.